Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan yang saya hormati Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Dincelina Rosmini di mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor induk 20230845999. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi mengkonstruksi cerita pendek kelas 11 semester 1 pada SMA Negeri 7 Buru Selatan. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen serta Guru Pamong untuk pembelajaran ke depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Ini coba lihat ke kiri dan kanan kalian, di belakang kalian mungkin ada sampah. Diangkat dulu. Kemudian kaki. Ibu ada sampah ya? Ada sampah ya? Baik, mulai proses pembelajaran kita di pagi ini mengawali semua kita berdoa Tuhan untuk kita meminta saudara kalian untuk berdoa siapa? Oke, silakan. Teman-teman dan guru sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ini hari ini kira-kira siapa yang nggak masuk? Semua masuk ya? Oke, baik. Ya, semua masuk berarti kelas ini memang luar biasa, semangatnya, rajin sekali. Semoga tetap dipertahankan sampai kalian lulus dari sekolah ini. Ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Teruslah menulis karena dengan menulis dapat meredam emosi, menjauhkan Anda dari perbuatan negatif dan membuat Anda lebih tenang. Apakah benar dengan menulis kalian bisa meredam emosi? Benar ya. Kalian sering disosial dan lain-lain menyampaikan sesuatu meskipun emosi, tapi cara menyampaikan dengan itu kalian merasa lebih tenang. Ini juga kita menulis dengan menulis apa yang menjadi perasaan kita saat suasana hati kita dapat kita tuangkan dalam tulisan. Nah, sekarang ini konsep nih. Siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Kelas ini kompak semua masih ingat ya? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada berapa kak unsur intrinsiknya? Nah, siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Tema, tokoh, alur, latar, amanat, sama sudut pandang. Oke, tema, tokoh, latar, amanat, sudut pandang. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang masih ingat? Berbicara tentang mau ekstrinsik lah. Ada berbicara tentang unsur ekstrinsik? Berarti kita berbicara tentang misalnya nilai borok ya. Misalnya nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Apakah masih ada nilai-nilai lain? Masih ada. Yang misalnya nilai estetik itu apa? Oke. Kita berikan apa dulu semua?
saya sudah menyebutkan atau menyampaikan terkait dengan materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materinya, yaitu mengkonstruksi cerita pendek. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah menulis, apakah kalian sudah menuliskan kerangka? Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Ya, kita akan melihat. Ya, nah tadi yang ingin kita capai di hari ini yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Adapun tujuannya itu yang pertama, kalian akan merancang gagasan kerangka cerpen dengan penuh kreativitas. Nah, kemudian yang kedua, kalian akan menulis. Jadi awalnya kalian merancang, setelah itu kalian akan menulis cerita pendek dengan memperhatikan hal-hal yang tadi kalian sudah sebutkan, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Nah, kira-kira ada manfaat tidak ketika kita mempelajari tentang menulis cerita pendek? Siapa yang bisa? Manfaat menulis cerita pendek itu apa? Bagaimana ketika kita menulis cerita pendek atau kita mempelajari tentang mengkonstruksi cerita pendek? Manfaatnya? Silakan. Manfaatnya itu menambah gagasan, menambah wawasan. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Sudah menambah wawasan ya? Oke, silakan, Mam. Lebih kreatif dalam menulis. Ya, menambah wawasan, lebih kreatif dalam menulis. Dan berkaitan dengan perasaan ada tidak manfaatnya? Apa tuh? Dapat mencurahkan perasaan dan Oke, dapat mencurahkan perasaan lewat hal-hal positif dengan menulis. Oke, misalkan. Nah, ini kalian bisa perhatikan manfaatnya. Suasana hati menjadi tenang, kemudian bisa mengubah pola pikir kita, kemudian bisa menambah inspirasi, kemudian juga bisa menghibur, tadi menambah wawasan dan sebagainya. Jadi bisa lihat tidak wajah-wajah mereka ini, kira-kira kenal tidak siapa mereka? Kenal. Yang pertama kenal tidak? Tahu-tahu ada opa mungkin? Tidak. Tidak. Yang kedua? Tidak juga. Sekarang yang ketiga. Tidak kenal ya? Yang pertama tidak kenal, kedua dan ketiga kenal. Siapa mereka? Atau siapa yang masuk putra? Penulis. Oke, penulis apa? Penulis apa? Penulis? Oke. Kenal di mana ini? Di sosial media. Ada yang katanya kenal di lapangan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, bisa lihat selanjutnya. Oke, kalau kalian tidak kenal, ya ibu akan kenal dua orang. Yang pertama namanya, ketiga orang ini semua dari Maluku. Tiga orang ini dari Maluku. Satu Junus Domingus Siranamua. Nah, untuk yang pertama ini beliau adalah seorang sastrawan. Jadi dia ini sastrawan. Untuk yang pertama Domingus ini adalah penulis cerpen, penulis puisi juga. Nah, kemudian yang kedua, kenal tidak ketika itu Opa Rudi. Opa Rudi adalah penulis dari Maluku juga. Nama lengkapnya Rudi Popit. Kemudian beliau juga menulis tentang puisi. Ya, kalau di sosial media sering. Kemudian yang paling terkenal di kalangan kalian adalah Iya. Oke, sebelum kita lanjut di pembelajaran kita dari hari ini, ibu lihat wajah-wajah ini sepertinya kurang semangat. Nah, kita berikan tepuk semangat untuk itu semua ya. Ya, tepuk semangat. Kelompok di pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, ya silakan masing-masing kelompok dipertemukan. Kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 1 datang di sini, kemudian di sini. Kemudian kelompok 2 di belakangnya. Lalu kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 1 dan 2 di sini. Baik. 1, 2, 3.
kelompok. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok. Oke, yang tolong dilihat dulu LKPD-nya. Ada petunjuknya di LKPD, tetapi diingatkan sekali lagi, tolong lihat. Jadi itu di LKPD, kalian akan lihat ada petunjuk pemberian pertanyaan di situ. Nah, ini kan ajukan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan yang subjektif dan ekstensif. Dan nah ini kita akan menulis cerpen berdasarkan gagasan yang telah kalian buat. Nah, dari gagasan yang telah kalian buat itu, kemudian kalian berdasarkan gagasan itu kalian uraikan kembali ke dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk cerita. Kemudian di LKPD itu jangan lupa yang paling pertama kalian harus isi identitas kelompok. Nah, nama anggota kelompoknya, nama kelompoknya itu disertakan di bagian halaman depannya. Kemudian di bagian dalam isi LKPD-nya itu ada dua hal di situ. Selain kalian menulis isi cerpen berdasarkan kerangka yang kalian sudah buat itu, kalian juga menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita pendek yang kalian buat. Nah, bisa dipahami? Jadi awalnya guys, apakah semua paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah semua nilai yang terdapat dalam ekspresi bisa masuk dalam cerita tersebut? Ya, baik. Nah, sebelum dijawab, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab. Apakah semua nilai-nilai disebutkan yang tadi kalian sebutkan di awal, nilai sosial, budaya, nilai estetik, apakah semua bisa masuk ke dalam cerpen? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, alasannya? Karena tergantung dari cerpen yang Ya, perhatikan ya. Jadi tidak semua nilai disesuaikan dengan cerpen. Bisa tergantung ke cerpen, bisa juga semua nilai itu masuk. Kalau seandainya pengarang mengibaratkan semua nilai-nilai itu masuk ke dalam. Tetapi kalau tidak, berarti paling tidak ada 2 atau 3 nilai disesuaikan sama seperti yang kita sebutkan. Disesuaikan dengan cerpen. Jadi dari cerpen itu kita baca dulu baru kita bisa tentukan kira-kira unsur ekstensif berkaitan dengan nilai itu ada berapa. Tergantung ceritanya. Bisa ya? Bisa. Ada lagi yang lain? Paham semua? Oke, kalau paham semua berarti silakan kalian boleh mengerjakan tugas ini. Oke, ya untuk diskusi setelah kalian berdiskusi kalian akan presentasi nih. Untuk presentasinya itu ibu kembalikan ke kelompok masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai dalam bentuk PowerPoint boleh, ada juga yang mau pakai ibu tadi sudah lihat ada yang sudah mulai menyiapkan dalam bentuk kartu manila tadi boleh, kemudian juga dalam bentuk yang lain. Ibu akan kembalikan ke kelompok masing-masing menyesuaikan dengan kelompok maunya seperti apa. Yang penting hal-hal yang tadi diminta 2 hal itu dari cerpen kemudian juga dengan menentukan unsur-unsur itu harus ada di dalam hasil presentasi kalian. Saya silakan lanjut kerja. atau cuma tema saja? Iya, jadi dari tema baru bisa jadi buat cerpen itu berdasarkan tema. Nanti ketika cerpen itu sudah selesai atau baru kalian dari cerpen itu kalian tentukan judul. Jadi judul dan tema itu berbeda. Tema itu masih bersifat umum, sedangkan judul itu sudah kaitannya dengan alur atau jalan cerita. Konflik masalah-masalah. Nah itu bisa dari situ. Jadi ada bisa ambil dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh bisa diangkat menjadi judul. Jadi antara tema dan judul itu sesuatu yang berbeda. Tema itu masih bersifat umum, jadi bersifat sentral atau umum, sedangkan judul itu sudah berdiskusi berkaitan dengan ceritanya. Ya, kelompok ini bagaimana? Apakah semua sudah? Oke. Bagaimana? Ini kan penumpukan itu harus masuk tokohnya dengan karakternya. Itu kan ada tertulis penokohan kan, tokoh dan penokohan kan ya, tokoh berarti berkaitan dengan orang ya. Kemudian penokohan berarti berkaitan dengan sifat dan karakter. Berarti di situ kalian tetap menulis tokohnya. Misalnya tokohnya Fikri. Nah, berarti Fikri dulu. Kemudian sifat dan kepribadian atau sifat dan tingkah laku Fikri itu seperti apa? Oh, Fikri orangnya rajin. Berarti Fikri dulu baru disebutnya tuh rajin, ulet, dan sebagainya.
sesuatu terbaik kita dapat bagi nilai, yaitu nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai moral. Nah, jadi nilai agama yang berkaitan dengan perilaku benar sosial dan menjalankan aktivitas Tuhan. Sedangkan nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Nah, kita ke nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata hubungan antar sesama manusia atau masyarakat. Nah, yang keempat yaitu nilai moral. Jadi nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Bisa ditambahkan jadi berusia 20 tahun. Begini, Pak. Kalau kita jadi dewasa itu tanda-tanda. Kalau gitu. Oke, waktu diskusinya sudah selesai? Ya, sudah selesai ya? Ya, selanjutnya adalah kalian akan presentasi di depan. Dan ibu minta kelompok 2 yang mempresentasikan dulu. Akan kelompok 2, sudah siap? Siap ya? Oke, silakan kelompok 2. Oke, ya. Yang lain ketika teman-teman ada presentasi, tolong fokus dulu ke teman-teman yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cerita pendek yang berjudul Persahabatan. Sebelum saya mempersilahkan materi untuk presentasi, kami dari kelompok 2 memiliki pantun. TV rusak jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya persilahkan pemateri untuk presentasi. Oke, baik teman-teman. Saya adalah pemateri yang akan menjelaskan cerpen yang bercerita tentang persahabatan sejati dua orang. Nah, cerpennya bercerita itu saat itu aku berada di kelas 10 SMA. Hari-hariku jalani bersama dengan sahabatku yaitu Cici. Kami bersahabat sejak pertama masuk SMA. Saat kami mau
Kemudian persahabatan yang disobekkan kertas yang dimasukkan ke dalam botol itu dan dikubur di bawah pohon. Yang nantinya surat tersebut akan kami buka di saat kami menerima rapot untuk kenaikan kelas 11 SMA. Hari yang kami berdua tunggu akhirnya tiba. Kami pun berlari serentak ke bawah pohon yang pernah kami datangi dan menggali tempat tersebut di mana botol dahulu kita kubur berada. Kemudian kami membuka botol tersebut yang bertuliskan, "Kami berjanji akan selalu bersama untuk selamanya." Nah, dari cerpen tersebut cerpen terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari cerita tersebut yaitu tema, persahabatan, tokoh-tokohan yaitu Stege dan Uki. Penokohannya yaitu protagonis artinya baik, alurnya campuran karena menceritakan kisah yang maju dan menceritakan masa yang lalu, seperti yang menggali botol di bawah pohon. Latarnya yaitu di bawah pohon. Amanatnya, jadilah teman itu selamanya walaupun kita sudah lulus. Nah, ada satu. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Seperti yang sudah disebutkan, unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang berada di luar cerpen tersebut. Nah, unsur intrinsik terdiri dari latar belakang, cerita penulis cerita, latar cerpen, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai dan terkandung nilai-nilai. Unsur intrinsik dalam cerpen tersebut yang terangkum dalam beberapa nilai sebagai berikut. Dalam cerpen tersebut terdapat nilai moral dan nilai sosial. Nilai sosialnya adalah Stege bersama temannya ingin merasakan kebersamaan yang pertama kali mereka rasakan saat masuk SMA. Mereka berdua sudah menulis suatu surat yang diartikan sebagai perjanjian persahabatan yang ditanamkan di bawah pohon. Dan yang kedua, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam cerpen yang tadi adalah dalam teks tersebut yakni Stege dan Cici merasakan bagaimana sikap kebersamaan dalam persahabatan dengan baik dan saling menghargai satu sama lain. Dan ini membangun suatu karakter yang baik dalam persahabatan. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Bila dari teman-teman kelompok lainnya ada yang mau kasih saran, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Minda Yudhami. Di sini saya akan memberikan saran kepada kelompok kedua mengenai tentang unsur intriksi. Kan di situ kan di unsur intriksi kan cuma ada latarnya itu kan cuma satu, itu latar tempat. Sedangkan di unsur intriksi kan harus ada latar tempat, suasana, sama waktu. Jadi kalau misalkan menurut saya sarannya itu apabila kalau misalkan lebih baik itu dimasukkan latar waktu sama latar suasananya. Baik, yang tadi teman Winda yang di sini ya, yang latar di bawah pohon ini adalah latar tempat, latar waktu dan latar suasananya tidak dituliskan tadi. Maaf untuk itu, nanti lain kali kami akan memperbaikinya. Terima kasih atas sarannya. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih kepada teman dari kelompok 4 yang sudah ingin memberikan saran kepada teman-teman. Kami memiliki satu pantun lagi nih buat menutup presentasi dari kelompok 4. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Karena tiada orang yang ingin bertanya. Saat ini kita berikan kesempatan dulu ke kelompok
siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Jadi semuanya di sini kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mana kami disuruh untuk menyusun struktur intriksi sama ekstriksi dalam puisi yang kami cerpen yang kami buat di sini yaitu berjudul Orang Ketiga dalam Persahabatanku. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan tugas yang telah kami buat tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membacakan cerpen tersebut judulnya adalah Orang Ketiga dalam Persahabatanku. Diana adalah namaku, siswa SMA kelas 11 IPA 1. Mungkin menurut orang-orang pergi ke sekolah sangat membosankan, tetapi menurutku ke sekolah sangatlah menyenangkan. Ini semua karena aku mempunyai seorang sahabat. Dia adalah Fiona. Kami berdua saling mengenal sejak duduk di bangku SMP. Demikian dari cerpen yang saya bacakan, kita langsung masuk saja di unsur instruktif. Di sini kami mendapat instruktif, yaitu dalam yang pertama yaitu tema, judul, tokoh, penentuan, latar, alur, sudut pandang, dan tekanan. Tema yaitu persahabatan. Judulnya yaitu Orang Ketiga dalam Persahabatan. Tokoh Yaitu Diana, Fiona, dan Aurel. Untuk penokohan, Diana adalah orang yang ramah dan mempunyai perasaan dengki. Sedangkan Fiona adalah orang yang ramah dan menyenangkan. Aurel sangat baik, alasannya karena Aurel tetap menjaga persahabatan mereka dan tetap berperilaku baik. Latar yaitu rumah dan sekolah. Waktu pagi suasananya adalah bahagia dan kecemburuan. itulah hasil presentasi dan kerja yang telah kelompok kami buat. Apabila dari teman-teman kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan atau kritik dan saran, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 kami bertanya, apakah judul itu termasuk unsur intriksi, bagian dari unsur intriksi atau bukan? Soalnya tertera dari Selanjutnya kita akan kembali ke kelompok yang paling akhir untuk mempresentasikan, yaitu kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 4. Kemudian di bawah depan, posisi kayak Oke, selamat siang teman-teman Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan oleh kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita pendek yang berjudul Perlombaan Taman. Sebab itu kepada perwakilan atau pemateri dipersilakan untuk mempresentasikan hasil cerita pendek kami. Terima kasih bagi moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai cerpen perlombaan taman. Waktu itu sekolah kami mengadakan perlombaan taman antar kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan 12. Kelas kami pun ikut serta dalam perlombaan tersebut. Pembagian lokasi tamannya sudah ditentukan oleh panitia. Kelas kami menggapai lokasi taman di bagian pojok depan ruang guru, dan lokasi tersebut tampak terlihat buruk bila dibandingkan dengan lokasi taman kelas-kelas yang lain. Hari demi hari berlalu, panitia memberitahukan kepada seluruh kelas bahwa penilaian akan dilakukan beberapa hari lagi. Sementara taman kami tak kunjung selesai, karena kami masih bingung dengan hiasan yang akan dibuat pada taman tersebut. Tak lama kemudian muncul sebuah ide dari teman kelasku, yaitu Darmi.
Dir, apa kita hias saja taman ini seperti Taman Upin dan Ipin? Berdasarkan hasil cerpen yang kami buat, kami dapat menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen tersebut. Yaitu unsur intrinsik yang pertama ada tema. Temanya yaitu kesabaran berbuah kebahagiaan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokohnya yaitu Dirla dan Darni, sedangkan penokohan dari Dirla tidak percaya diri, sedangkan Darni kreatif. Alurnya yaitu alur maju. Karena cerpen ini terstruktur mulai dari sebelum perlombaan sampai mereka menghias taman dan setelah perlombaan. Kemudian latarnya ada latar tempat yaitu sekolah, pojok depan ruang guru. Sudut pandang yang dipakai di sini sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada kata aku, dan orang ketiga ada Darni, dan majatnya ada kata mereka. Kemudian yang keenam ada amanat. Amanat yang dapat kami ambil dari cerpen tersebut yaitu terdapat di paragraf terakhir, yaitu jika kita melakukan sesuatu dengan penuh percaya diri maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik kami mendapatkan dua nilai, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moralnya yaitu pantang menyerah. Dari mereka mendapatkan lokasi pembagian taman yang tidak baik, tidak buruk. Kemudian taman mereka yang belum selesai dihias dan mereka khawatir tidak mendapat juara, tapi akhirnya mereka mendapatkan juara. Yang ketiga nilai sosial. Nilai sosial di sini ada dua, yaitu kebersamaan dan kreatif. Kebersamaannya itu aku dan teman-teman pun bergegas untuk menghias taman tersebut. Dan kreatifnya yaitu Darni mendapatkan ide, yaitu kita hias saja taman ini seperti Taman Upin dan Ipin. Sekian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Pada saya persilakan. Oke teman-teman, di buku demikian hasil presentasi kami. Untuk presentasi kami ingin membacakan sebuah pantun, yaitu burung beo burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sangat luar biasa presentasinya, kemudian desainnya luar biasa, dari poin-poin menarik sekali sampai dengan yang bentuk buku dan juga yang seperti biasanya menarik semua. Ada beberapa poin penting yang dicatat tadi juga terkait dengan unsur ekstrinsik. Tadi ada kelompok yang mengatakan bahwa unsur yang dari luar. Betul, unsur intrinsik itu unsur yang dari luar, tetapi kita harus lengkapi. Meskipun unsur ekstrinsik itu dari luar cerpen, tetapi turut membangun isi cerpen. Jadi tetap masih saling berkaitan. Kemudian tadi ada yang menanyakan judul, ya judul dan tema ya. Ya, untuk judul dan tema sebenarnya tidak kita di unsur intrinsik kan yang kalian ketahui ada 6 kan, mulai dari tema sampai di amanat. Nah, judul itu dia ada posisinya di mana? Ada posisinya di tema. Ya, jadi judul itu diturunkan dari tema. Tema itu masih bersifat umum. Jadi nanti dari tema itu kita bisa lahirkan beberapa judul. Ya, pembelajaran kita yang hari ini sudah di penghujung. Untuk itu diminta supaya lebih akurat lagi pembelajaran kita di hari ini. Ibu akan meminta kalian dan untuk membuat kesimpulan terkait dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, untuk kesimpulan ini apa ada? Ada Ibu. Oke. Akan Samuel. Dalam menulis cerpen yang harus kita lakukan yaitu yang pertama tentukan tema, 2 menulis kerangka cerpen, ketiga menulis cerpen itu. Ada lagi yang lain selain menulis cerpen? Oke, silakan. Iya, dalam menulis cerpen kita juga harus memperhatikan, kita juga harus Selain menulis cerpen, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh atau penokohan, terus latar, alur, sudut pandang dan juga amanat. Sedangkan pada
kita juga di situ terdapat nilai-nilai seperti nilai moral, budaya, nilai pendidikan, nilai religius atau agama, dan juga nilai sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu. Setelah kita berproses, saat ini kita untuk supaya ibu bisa memahami bahwa kalian memang benar-benar sudah memahami materi yang diberikan. Kalian akan dibagikan melalui refleksi. Kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar refleksi. Ya. Sudah bicara dengan sebentar dulu. Oke, setelah ibu membahas hasil refleksi yang kalian tuliskan, nah di sini ibu ambil dari beberapa yang sudah diberikan beberapa, misalnya penguasaan materi. Ini hampir semuanya sudah menguasai materi di hari ini, baik. Kemudian juga banyak senangnya karena kalian dengan model pembelajaran yang digunakan yaitu proyek pasca learning atau proyek. Di sini dapat kalian di sini ada yang mengatakan bahwa dapat membuat kreativitas semakin meningkat, kemudian mengasah kalian semakin berinovasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, gua akan pakai dulu pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Materi yang terakhir kalian pulang banyak berlatih tentang menulis. Jadi apa saja boleh kalian tulis, ungkapkan perasaan kalian, boleh dalam bentuk tulisan. Di situ kalian akan merasa menyenangkan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, di hari Senin nanti kalian sudah ujian akhir ya? Nah, ibu harapan dari kalian adalah selalu belajar, ya? Belajar untuk mempersiapkan diri di ujian semester nanti di hari Senin. Tetap semangat untuk selalu beraktivitas, semangat untuk terutama dalam belajar. Ya, untuk menutup kegiatan proses pembelajaran kita di hari ini, ibu minta oleh seseorang untuk ya ini waktunya selesai. Ya, untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup segala aktivitas kita di hari ini. Silakan berdoa. Raul, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama dengan kita masing-masing. Berdoa, mohon. Berdoa selesai. Terima kasih Raul. Demikian pembelajaran kita di hari ini dan ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.